Haleluya. Jangan menyerah. Itulah nasihat Alkitab bagi setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau membangun hidup masa depan bangsanya, setiap orang yang mau membangun kebudayaan bagi meraih masa depan bangsa kita. Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sikap mudah menyerah, patah semangat, putus asa tidak boleh dimiliki oleh setiap orang yang ingin sukses dan berhasil. Mengapa? Karena sifat demikian adalah hambatan paling besar. Orang yang berhasil itu mulanya adalah orang-orang yang bersahaja, tidak memiliki apapun alias miskin. Namun satu hal yang sangat menarik dalam diri mereka adalah sikap tidak mudah menyerah, tidak mengeluh karena kesukaran dan kegagalan yang mereka alami. Kehebatan seseorang tidak terletak pada sikap mereka dalam menghadapi hal-hal yang baik, tetapi pada saat mereka menghadapi hal-hal yang buruk dan kegagalan yang melanda mereka. Sikap tidak menyerah ada pada kita kalau kita sadar Tuhan Yesus Kristus dengan kuasanya akan menolong kita. Maka Filipi 4 ayat 13 tadi dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Pertama, kita tidak menyerah kalau kita tidak andalkan diri sendiri. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Diri kita terbatas dalam banyak hal. Mazmur 74 ayat 17, engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Diri kita tidak mengetahui banyak hal. Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Dan diri kita tidak mampu mengkaji hal-hal yang akan datang. Amsal 27 ayat 1, janganlah memuji diri karena hari esok, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Jadi jangan sombong kalau kita sudah memiliki harta kekayaan, lalu kita foto, uangnya kita lemparkan begitu, buang begitu saja. Tidak boleh, karena Tuhan itu mengatakan kepada kita, kamu tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Yang kedua, kita tidak mudah menyerah kalau kita berpikir positif. Berpikir positif berarti berpikir seperti Yesus. 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Artinya memiliki pikiran Tuhan, bagaimana mengasihi, bagaimana mencintai, bagaimana Dia berkarya, maka kita tidak mungkin berpikir negatif. Berpikir positif berisikan hal-hal yang baik dan yang indah. Filipi 4 ayat 8, demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi kita disuruh berpikir yang baik dan indah. Jangan memikirkan hal-hal yang buruk ataupun mencelakakan orang. Berpikir saja jangan. Apalagi Anda melakukannya. Yang ketiga, Anda tidak mudah menyerah. Kita tidak menyerah kalau kita andalkan Tuhan.
Kita harus andalkan Tuhan karena tanpa Dia kita tidak mungkin berhasil. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita harus andalkan Tuhan karena Dia kita dapat sukses. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur. Dan kalau kita tahu Tuhan itu adalah pokok anggur, kita hanya ranting-rantingnya, maka kita harus tetap nempel kepada pokok anggur itu supaya kita bisa berbuah, kita bisa melakukan kegiatan dan segala sesuatu yang baik. Kita andalkan Tuhan karena hanya dengan Dia saja kita cakap menanggung segala perkara. Kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Ya, andalkan Tuhan. Sama halnya saya bisa datang ke Amerika ini karena percaya kepada Yesus Kristus, mengandalkan Tuhan. Dan kalau saya salah mengajar atau nggak pandai mengajar di tengah orang-orang Kristen, saya juga nggak mungkin diundang ke Amerika, saudara. Kalau saya salah mengajar ataupun saya salah memahami kekristenan selama 15 tahun ini, mana mau orang mengundang Saifuddin Ibrahim. Apalagi Saifuddin Ibrahim itu orangnya begini. Oh, kalau khutbahnya mungkin kasar gitu. Ya, boleh jadi saya tidak akan diundang orang. Tetapi saya tetap memberikan pertanggungjawaban iman saya. Bahkan apa yang saya lakukan selama ini, saya tidak pernah ragu dengan firman Tuhan. Karena Dia luar biasa. Haleluya. Jangan mudah menyerah dan jangan meninggalkan Tuhan. Tiada hari tanpa bersaksi, tiada hari tanpa menginjil. Dan kita akan lebih luar biasa lagi, saudara-saudara, kalau kita tetap mengandalkan Yesus Kristus di dalam Tuhan kita. Dan sekarang Anda lihat bagaimana di sekitar saya ada di atas apa tadi saya lupa lagi itu nama tempat ini tadi yang luar biasa, saudara-saudara. Dan Anda lihat itu kota San Francisco. Kalau saya boleh jadi orang Kristen sampai hari ini, benar-benar saya ini adalah kemurahan Tuhan. Saya tidak pernah mampu membayangkan siapa yang bisa datang ke Amerika dengan naik jet pribadi, naik pesawat dengan tiket yang mahal. Nggak mungkin, saudara-saudara. Saya sekali lagi, kalau banyak orang yang menghina saya ataupun yang mengejek saya karena si Saifuddin Ibrahim ini masuk Kristen mencari harta, mencari kekayaan, jangan asal ngomong, ya. Memang saya menjadi Kristen ini karena cari harta, cari kedudukan. Tidak, saya tetap semua andalkan Tuhan. Karena dari Dialah saya boleh hidup sampai sekarang. Terima kasih, saudara-saudara. Dan inilah waktunya kita memenangkan jiwa. Terima kasih untuk jemaat Murtadin dimanapun Anda, dari Sabang sampai Merauke, dari Amerika sampai Merauke, dari Afrika sampai ke Amerika. Saya tetap percaya, saya tetap memberikan support, hormat, takzim kepada saudara-saudara yang telah mampu melihat kebenaran ajaran. Dan Anda bisa membedakan bagaimana pengajaran Yesus Kristus yang luar biasa itu, yang telah menyelamatkan banyak manusia di muka bumi ini. Termasuk saudara-saudara saya di Papua. Itu orang-orang Papua bisa bersatu hari ini karena Injil. Karena Injil kerajaan Allah itu. Terima kasih. Haleluya.